Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Erni Widiani, absen 12. Nama saya Windy Sabrina Dewi, absen 31. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang dilakukan secara virtual tentang gelombang. Tujuan percobaan: 1. Menganalisis besaran-besaran pada gelombang. 2. Mencari waktu rata-rata untuk 10 putaran. 3. Mencari jarak rata-rata antara dua puncak gelombang yang bersebelahan. 4. Menghitung periode gelombang. Gelombang dapat didefinisikan sebagai rambatan energi getaran. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Contoh gelombang mekanik: 1. Gelombang air, 2. Gelombang bunyi, 3. Gelombang tali, 4. Gelombang pada selinki atau pegas. Besaran-besaran pada gelombang: 1. Frekuensi, 2. Periode, 3. Simpangan gelombang, 4. Amplitudo, 5. Panjang gelombang, 6. Cepat rambat gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang melalui suatu titik per detik, atau dapat juga diartikan jumlah getaran setiap detik jika mengacu pada sumber gelombang. Satuan frekuensi adalah Hertz. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk terbentuknya satu gelombang pada suatu titik, atau dapat juga diartikan waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran jika mengacu pada sumber gelombang. Satuan untuk periode adalah sekon atau detik. Alat dan bahan: 1. Handphone. 2. Simulator gelombang. Cara kerja: 1. Membuka link yang telah diberikan. 2. Mengatur tampilan seperti yang sudah ditentukan. 3. Menentukan waktu rata-rata untuk 10 putaran. 4. Mengukur jarak rata-rata antara dua puncak gelombang yang bersebelahan. 5. Menghitung periode gelombang. 6. Melakukan percobaan sekurang-kurangnya 3 kali dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda. 7. Mencatat hasil pengamatan. Untuk melakukan praktikum virtual gelombang, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka link yang telah diberikan. Kemudian kita mengatur tampilan seperti yang sudah ditentukan. Kita atur pada osilasi, kemudian tak berujung, kemudian gerakan lambat. Kita atur redamannya menjadi 0 dan tegangannya sedang. Kita aktifkan penggaris, penghitung waktu, dan garis penanda. Ini kita stop dulu, kemudian kita klik ulangi. Nah, di percobaan yang pertama ini kita menggunakan amplitudo 0,75 cm dan frekuensi 1 Hz. Nah, di sini kita akan mencari waktu rata-rata untuk 10 putaran pada sumber osilasi dan jarak rata-rata antara dua puncak gelombang yang bersebelahan. Kita hidupkan penghitung waktunya, kemudian kita klik play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di percobaan yang pertama ini ternyata waktu rata-rata untuk 10 putaran adalah 10 detik. Kemudian kita ukur jarak antara dua puncak gelombang ini menggunakan penggaris. Setelah kita ukur, ternyata jarak rata-rata antara dua gelombang ini adalah 3,8 cm. Nah, jadi di percobaan yang pertama ini kita mendapatkan waktu rata-rata untuk 10 putaran pada sumber osilasi adalah 10 detik dan jarak rata-rata antara dua puncak gelombang adalah 3,8 cm.
Kemudian kita ke percobaan yang kedua. Kita klik tombol ulangi terlebih dahulu. Nah, di percobaan yang kedua ini kita menggunakan amplitudo 1 cm. Nah, dan kita menggunakan frekuensi 2 Hz. Nah, jangan lupa kita reset waktunya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik play tombol waktunya dan kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di percobaan yang kedua ini kita mendapatkan waktu rata-rata untuk 10 putarannya adalah 5 detik. Kemudian kita ukur jarak antara dua puncak gelombang. Setelah kita ukur, ternyata ukurannya adalah 1,9 cm. Jadi di percobaan yang kedua ini kita mendapatkan waktu rata-rata untuk 10 putaran pada sumber osilasi adalah 5 detik dan jarak rata-rata antara dua puncak gelombang yang bersebelahan adalah 1,9 cm. Nah, kita ke percobaan yang ketiga. Kita klik tombol ulangi terlebih dahulu. Kita reset waktunya. Nah, di percobaan yang ketiga ini kita menggunakan amplitudo 1,25 cm dan frekuensi 3 Hz. Nah, kita hidupkan penghitung waktunya dan kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di percobaan yang ketiga ini ternyata kita mendapatkan waktu rata-rata untuk 10 putarannya adalah 3,3 detik. Kita ukur dulu jarak gelombang yang bersebelahan adalah 1,2 cm. Jadi di percobaan yang ketiga ini kita mendapatkan waktu rata-rata untuk 10 putaran pada sumber osilasi adalah 3,3 detik dan jarak rata-rata antara dua puncak gelombang yang bersebelahan adalah 1,2 cm. Data percobaan. Setelah kita melakukan percobaan tadi, kita akan membuat data percobaan dengan hasil yang sudah kita catat sebelumnya. Pada percobaan pertama dengan amplitudo 0,75 cm dan frekuensi 1 Hz, kita mendapatkan waktu rata-rata untuk 10 putaran yaitu 10,04 detik dan jarak rata-rata antara puncak gelombang yang bersebelahan yaitu 3,8 cm. Kita dapat menentukan periodenya dengan membagi kolom 4 atau waktu rata-rata untuk 10 putaran dengan 10. Pada percobaan pertama berarti periodenya adalah 10,04 detik dibagi 10, yaitu 1,004 detik. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan amplitudo 1 cm dan frekuensi 2 Hz. Dan kemudian kita mendapatkan waktu rata-rata untuk 10 putaran adalah 5,03 detik dan jarak rata-rata antara dua puncak gelombang adalah 1,9 cm. Dengan demikian, periode untuk percobaan yang kedua yaitu 5,03 detik dibagi dengan 10 dan hasilnya adalah 0,503 detik. Untuk percobaan yang ketiga, kita menggunakan amplitudo 1,25 cm dan frekuensi 3 Hz. Kemudian kita mendapatkan waktu rata-rata untuk 10 putaran yaitu 3,39 detik dan jarak rata-rata antara dua puncak gelombang yaitu 1,2 cm. Untuk percobaan yang ketiga, periodenya adalah 3,39 detik dibagi dengan 10, yaitu hasilnya 0,339 detik. Dari praktikum yang telah kami lakukan,
Dengan menggunakan gelombang simulator, kami dapat menyimpulkan jika besar periode berbanding terbalik dengan amplitudo dan frekuensinya. Semakin besar amplitudo dan frekuensi, maka semakin kecil periodenya. Sedangkan besar periode akan berbanding lurus dengan waktu rata-rata untuk 10 putaran dan jarak antara dua puncak gelombang. Semakin besar waktu rata-rata untuk 10 putaran dan jarak antara dua puncak gelombang, maka akan semakin besar pula periodenya. Dengan melakukan praktikum ini, kita dapat mengetahui waktu rata-rata untuk 10 putaran pada sumber osilasi dan jarak antara dua puncak gelombang yang bersebelahan. Kemudian, kita dapat menghitung periode gelombang tersebut. Dalam melakukan percobaan ini harus dilakukan secara berulang-ulang, karena jika hanya melakukan satu kali percobaan, tingkat ketepatannya akan berkurang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.